Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat setia Majelis Studi Dakwah Terapan, kita lanjutkan sekarang part yang ketiga. Pentingnya cahaya di hari kiamat, terutama melintas di atas sirat. Pokok-pokok bahasan kita tentang pentingnya cahaya ini, yang pertama berdasarkan firman Allah. Yang kedua, cahaya seseorang berbeda-beda besarnya. Yang ketiga, bentuk amalan-amalan di dunia ini yang akan dibalas dengan cahaya nanti pada hari kiamat kelak. Kita lihat orang yang beriman itu diberi cahaya oleh Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kamu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Namun, ya, kita lihat selanjutnya, orang-orang yang beriman itu diberi cahaya, ya, sementara orang-orang munafik tidak diberi cahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik itu, kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakanlah di antara mereka, yaitu orang mukmin dan orang munafik itu, dinding yang mempunyai pintu terpisah. Di sebelah dalamnya yang menghadap kepada orang mukmin ada rahmat, dan di sebelah luarnya yang menghadap ke orang munafik, dari situ ada siksa. Ini surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang mukmin,
seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta tertipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah ini, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Dalil besar kecilnya cahaya disebutkan dalam Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Tafsir surah Maryam ayat 71 dan 72. An Abdillahi radhiyallahu anhu, "Tsumma yu'maruna fayarfa'una ru'usahum fayu'tuna nurahum ala qadari a'malihim qal faminhum man yu'ta nuruhu mithral jabali baina yadayhi wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalika." Kemudian diperintahkan untuk mengangkat kepala. Maka mereka mengangkat kepala mereka. Lalu kepada mereka diberikan cahaya sesuai dengan ukuran amal mereka. Lalu Nabi bersabda, maka di antara mereka ada yang diberi cahayanya seperti gunung di depannya, dan di antara mereka ada yang diberi cahayanya lebih besar dari itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu misral nakhlati biyaminihi wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminihi hatta yakuna akhiru dzalika man yu'ta nuruhu ala ibhami qadamihi yadi'u marratan wa yatafa'u marratan fa idza ado'a qadamahu wa idza tafa'a qama. Dari mereka ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya, dan di antara mereka ada yang diberi cahayanya lebih kecil daripada itu di samping kanannya. Sampai yang terakhir diberi cahayanya sebesar jempol kakinya. Terkadang hidup atau menerangi, terkadang padam. Jika cahaya itu hidup, maka dia melangkah satu langkah kaki. Dan jika cahaya itu padam, maka dia berhenti. Wa minhum man yamurru kasyaddir rijal wa yarmalu romlan fayamuruna ala qadari a'malihim hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamihi qal yajurru yadan wa ya'laku yadan wa yajurru rijlan wa ya'laku rijlan. Dan di antara mereka ada yang berjalan seperti orang yang berlari kencang, dan ada seperti pasir yang berterbangan. Lalu mereka berlari sesuai dengan keadaan amal mereka, sampai berjalan seorang dengan yang cahayanya hanya sebesar jempol kakinya. Nabi melanjutkan, terkadang tangannya terjatuh, terkadang tergantung, terkadang kakinya terpleset, terkadang tergantung. Wa tatribu jawanabahu an-naru qal fayakhlisu fa idza khalasu qalu alhamdulillahilladzi najjana minka ba'dalladzi aranaka laqad a'tana Allah ma lam yu'ta ahadan. Dan bagian samping badannya terkena api neraka. Lalu Nabi melanjutkan, maka akhirnya mereka melaluinya. Maka ketika mereka telah melalui sirat itu, mereka berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai sirat. Setelah Allah memperlihatkannya kepada kami, sehingga Allah telah memberikan anugerahnya yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun. Bagaimanakah cara mendapatkan cahaya tersebut? Amalkanlah amalan-amalan berikut ini. Yang pertama, salat subuh berjamaah dan di awal waktu bagi kaum wanita.
an Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Dari Buraidah dari Buraidah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid-masjid Allah untuk sholat subuh berjamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati ado'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi oleh cahaya yang terang yang mencapai jarak antara dirinya dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Imam Darimi. Yang ketiga, bersahabat karena Allah. Mu'adz ibnu Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada. Mu'adz bin Jabal berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keluhuranku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada itu iri. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, cahaya berbeda-beda besarnya. Jadi kita lihat level aman. Orang-orang muttaqin itu diberikan cahaya sebesar gunung di depannya. Besar sekali. Terang benderang. Kemudian orang-orang beriman diberikan cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya. Nah, kemudian orang-orang muslim diberikan cahaya sebesar jempol kakinya. Nah, sementara level yang celaka ini orang muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir tidak punya cahaya. Nah, bahkan mereka ini mengemis-ngemis kepada orang-orang beriman. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan, untuk mendukung program kami, silakan yang belum subscribe, kami tunggu like and share. Kritik, saran, dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau di WA. Kunjungin channel kami Ustaz Arifin Purba Official di YouTube untuk menyaksikan video-video sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan insya Allah pada alam persinggahan hidup yang ke-12, yaitu neraka. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.